Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunga Atika Melta dari Akademi Akuntansi Indonesia Padang. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Di video saya sebelumnya, saya telah mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasian aplikasi Accurate Accounting versi 5 berdasarkan contoh soal. Nah, di video saya kali ini, saya juga masih akan mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasian aplikasi Accurate Accounting versi 5, tetapi berdasarkan latihan soal. Kalau gitu, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat data perusahaan baru. Kita klik aja. Kita simpan dulu data kita, mau kita simpan di mana. Biasanya saya nyimpan di D ya. Oke, kita simpan di D. Buat ini Vinci Clothing. Kalau sudah kita create. Oke kan. Oke, sembari menunggu, di latihan soal kita kali ini merupakan perusahaan usaha sablon. Berarti ini perusahaan jasa yang bergerak dalam jasa sablon. Didirikan di Padang pada bulan Juli tahun 2013, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 4, RT 1 RW 2, Kelurahan Pasar Ambacang, Kuranji, Padang. Nah, Vinci Clothing ini trial balance-nya itu per 1 Maret tahun 2016. Perbedaan video kali ini, kalau video yang kemarin kan transaksinya cuma sedikit. Nah, kalau ini transaksinya sudah lumayan banyak. Jadi bisa untuk menambah pengetahuan kita juga, sehingga kita lebih mahir menggunakan aplikasi ini. Nah, ini sudah muncul daftar penggunanya. Kita buat kata kuncinya supervisor. Kita oke kan. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, disarankan untuk menonton video saya sebelumnya dulu. Karena di video kali ini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, karena di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di awal-awal tahap ini. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu ya. Nanti linknya saya taruh di description box. Oke, untuk mata uang kita tambah dulu. Rupiah. Satu dulu. Negaranya Indonesia. RP. Kalau udah kita oke kan. Kita lanjut. Ini informasi periode perusahaan. Oke, kita lihat nama perusahaannya tadi perusahaan Vinci Clothing. Vinci Clothing. Oke. Alamatnya Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 4 RT 1 RW 2. Kelurahan Pasar Ambacang, Kuranji, Padang. Nah, untuk tanggal mulainya kita buat di sini tanggal 29/02/2016. Kenapa? Karena ini trial balance-nya per 1 Maret tahun 2016, berarti sehari sebelum trial balance-nya ya. Kita buat ini 16. Lanjut. Kalau udah benar kita pajaknya, kalau ada dimasukin, kalau enggak ya udah kita lanjut.
Oke, di daftar akun kan ada beberapa akun yang kita ubah dan kita tambah. Kita ubah dulu yang ini. Saya nggak jelasin lagi ya, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan. 201. Oke. Coba yang kita bagi variabel. Dua strip 1100 akun petang. Oke, yang terakhir adalah akun balance. Kita ubah strip 100. Jadi nah, kita tambah lagi akunnya. Ada case itu strip 1100, namanya case. Ini berdasarkan buku ya, bukunya ini halaman 106. Oke, tambah lagi supplies. Satu strip. Oke, kita lanjut. Kita tambah lagi. Ini ada beberapa akun banyak ya. Kita tambah. Multiplan. Lanjut, masih tipe lancar lainnya. 900. Report in surat. Oke, kita tambah lagi. Ini ada equipment. Kita tutup ya. 2.1.1. Namanya equipment. Oke, lanjut. Tambah lagi. Nah, ini ada kendaraan nih guys. Kendaraan aktiva tetap 105. Sorry. Oke, kita tambah lagi penyusutan 2201. Ada satu lagi akun penyusutan untuk si kendaraan tadi. 05. Oke. Terakhir ada Bengloan. Ini apa ya? Utang jangka panjang. Dua strip 2100. Namanya pinjaman bank ya, atau utang bank.
Oke, kita cek dulu ya. Nah, sepertinya ini sudah kita tambahin semua akun-akunnya. Oke, lanjut ke pengisian saldo awal. Nah, di pengisian saldo awal ini kan ada 6 akun tuh yang gak boleh kita isikan saldo awalnya pada tahap ini. Nah, saya nggak akan ulang lagi nih, jadi bagi yang belum nonton silahkan nonton dulu video saya sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita masukin. Yang pertama itu ada cash 28 juta. Selanjutnya supplies 3 juta. Habis itu prepaid rent ini 7.125.000. Lanjut prepaid insurance 1.800. Oke, lagi yang terakhir itu ada bank loan kalau nggak salah nih. Bank loan. Masukin ini 5 juta. Oke. Nah, untuk ekuitas saldo awal seperti biasa kita buat kapital. Nah, kalau udah kita lanjut. Untuk diskon penjualan kita buat aja ini sales ini ya. Udah, kita lanjut. Nah, untuk syarat pembayaran, nah jadi kalau ada di ketentuan di perusahaannya dibuat, tapi kalau nggak ada kita lanjut aja. Tipe pelanggan umum, nah ini udah benar, kita lanjut. Oke, pelanggan, kita lihat dulu ya pelanggan. Nah, ternyata kita punya satu pelanggan namanya Afdal, lalu kita tambah. Nah, pelanggannya kita buat di sini C strip 001. Namanya Afdal. Alamatnya Lubuk Lintah. Kota Padang. Oke. Saldo awalnya 1.500.000. Oke, lanjut. Untuk pemasok juga ada satu. S001. Nama pemasoknya Andala Clothing. Alamatnya Jalan Katib. Nomor 7. Kota Padang. Oke. Sekarang saldo awalnya di sini 3 juta. Kita lanjut. Bagian gudang nggak ada, kita lanjut. Nah, ini di persediaan. Nah, untuk di video sebelumnya kita kan lanjut aja nih ke sini, kita lanjut aja ya. Untuk aset tetap seperti biasa, yang untuk FA fiskal kita tambah dulu. Sama ada golongan 1 ya. Mode penyusutan pajaknya metode garis lurus, ini ada ketentuannya di buku. Itu tergantung perusahaan masing-masing. Oke, golongan 1 itu 4 tahun. Oke kan? Tambah lagi golongan 2. Metode penyusutannya masih sama, metode garis lurus. Ini 8 tahun. Tambah aja golongan 3. Masih sama, metode garis lurus. Ini 16. Tambah lagi golongan 4. Metode garis lurus juga, ini 20. Nya
ada tanah ya. Nah, kalau tanah kan tidak terdepresiasi, jadi tahunnya 6. Lanjut ke bangunannya, bangunan permanen dulu deh, permanen, garis lurus. Ini 20. Lanjut bangunan semi permanen, garis lurus juga, ini 10 tahun. Oke, kita lanjut ke tipe ini ya, tipe FA. Kita tambahin ini equipment. Tipe tetap ini golongan 2 ya. Terus nah ini udah, kita lanjut aja. Oke. Nah, ada satu lagi kan tadi itu kendaraan. Ini dia kan 10 tahun ya, berarti masuk ke golongan 3. Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke aktiva tetap. Kita tambah ini kode aktivanya, kita buat di sini strip 01 deh. Tipenya ini equipment dulu ya. Tanggal kita beli, oke, kita lihat dulu kita beli tanggal peralatan, kita beli itu bulan Juli tahun 2013, berarti tanggal 1/01/07/2016. Oke, kita pakai sama tanggal itu juga, 01/07/2016. Oke, untuk keterangan kita buat harga perolehan peralatan. Oke, kuantitasnya 1, untuk umurnya 5 tahun. Metode penyusutannya metode garis lurus. Equipment. Akun penyusutannya akumulasi depresiasi equipment. Nah, untuk akun beban penyusutan kan belum ada nih, kita buat baru dulu. Beban nomornya 100, namanya of equipment expense. Oke, beban penyusutan. Oh, ini sudah ada ya. Jadi ini tipe ini nih, harusnya 6 ya, 6 untuk beban. Oke ya, kita simpan yang baru dulu. Dananya tuh, sumber dana. Oh iya, ini pengeluaran ya, kapital. Ini saldonya cuma 26 juta. 26 juta. Oke, sudahlah, simpanan baru. Yang kedua ya, ini yang untuk kendaraan. Tanggal belinya kita lihat dulu, tanggal beli. Untuk
Tanggal belinya ini tanggal 1 Desember tahun 2014. Umur ekonomisnya 10 tahun. Berarti kita buat di sini 01/12/2014. Sama untuk tanggal pakainya 01/12/2016. Untuk keterangannya kita buat harga perolehan kendaraan. Untuk umumnya ini dia 10 tahun. Mode penyusutannya garis lurus. Akun tipenya ini, beban penyusutannya ini. Nah, kalau akun beban penyusutan, tadi akun penyusutan, kalau untuk bebannya belum ada, kita buat baru. Si beban. Oke, kita buat nomor akunnya 6/2200 saja ya. Buat depreciation of expense. Oke. Untuk pengeluaran ini masih kapital ya. Jumlahnya ini 35 juta. Oke, kita simpan dan tutup. Kita lihat sini dulu. Ya, lanjut. Oke, di neraca percobaan ini coba kita lihat dulu ya. Kita samain sama di trial balance kita dalam situs 6. Nah, berarti ada yang satu yang enggak ya, yaitu penyusutan tadi. Nah, cara untuk menampilkan penyusutannya, kita tekan aktivitas periodik, proses akhir bulan. Nah, untuk bulannya ini kita buat Februari ya, soalnya kita tadi dari Februari 2016. Oke. Nah, sekarang kita cocokkan dulu di awal 8 1.500. Nah, ini tadi kan untuk penyusutannya nggak keluar. Nah, tadi kan caranya kita tekan aktivitas periodik proses akhir tahun. Nah, ini akhirnya keluar. Oke, tadi saya ada salah ketik tahun di bagian ini. Nah, di bagian ini tadi ada salah saya sedikit untuk tahunnya ya. Kita buka satunya, contohnya. Yang ini tadi saya buat tahun 2016, sorry ya, seharusnya tahun 2014. Tanggal beli sama tanggal pakainya itu tahun 2014. Makanya tadi nggak muncul gitu. Tadi udah saya rubah. Sama untuk yang kendaraan, untuk yang equipment juga gitu. Tadi saya juga salah tahunnya. Kemudian pas di ini, tadi saya lupa itu masukin prepaid insurance ini 1.800.000 masukin saldo. Jadi kita tambahin aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya rasa sudah benar ya. Sudah sama dengan buku. Nah, kalau udah sama seperti ini, kita lanjut. Nah, berarti kita sudah siap untuk menjurnal lagi. Oke, selesai. Oke, untuk tahap selanjutnya itu menjurnal. Berarti kalau untuk menjurnal kita perlu data transaksi. Di sini data transaksinya lumayan banyak ya. Ada lumayan banyak, 2 halaman. Oke, untuk menjurnal kita langsung saja masuk ke aktivitas, habis itu buku besar, bukti jurnal umum. Nah, oke,
vouchernya kita buat ini voucher pertama aja, tanggalnya. Ini untuk transaksi yang pertama tanggal 1 bulan 3 0103 tahun 2016. Oke, description-nya ini diterima pendapatan jasa sablon dari Malala sebesar 2.300.000. Berarti kita menerima pendapatan jasa dari Malala. Oke. Menerima pendapatan jasa. Berarti kita menerima uang dong ya. Ini kas di debit sebesar 2.300.000. Di kreditnya berarti service income ya. Belum ada, kita buat baru dulu. Oke, kali ini berarti pendapatan ya. Pendapatan. Oke. Berakunnya 4 strip 1100. Namanya service income. Oke, kita oke kan? Udah, kita simpan dan baru. Transaksi yang kedua itu tanggal 1 bulan 3 2016. Tanggal 1 kita membeli perlengkapan kepada Andalas Clothing senilai 1.200.000 secara tunai. Berarti kita membeli perlengkapan. Kepada Andala Clothing. Oke, berarti ini perlengkapan kita nih. Supplies bertambah sebesar 1.200.000. Kas kita berkurang karena kita membeli ya. Oke, kas. Oke, simpan dan baru. Masuk transaksi yang ketiga itu tanggal 3 bulan 3 2016. Ini masih pembelian perlengkapan ya. Beli perlengkapan aja. Beli perlengkapan, berarti akunnya masih sama yang tadi. Supplies senilai 350.000. Sorry. Kelas simpan dan baru. Oke, transaksi yang keempat itu tanggal 4 itu kita menerima piutang dari Afdal senilai 1 juta. Piutang dari si Afdal. Ini bertambah kas kita 1 juta ya. Nah dia. Oke, kalau udah kita simpan, buat baru lagi. Sorry, ini harus ada ininya ya. Ini si Afdal. Sorry ya, saya agak flu. Untuk transaksi yang kelima itu masih tanggal 4 04/03 2016 itu menerima pendapatan jasa
pendapatan jasa dari Isaac Nan sebesar 1.850.000 kas sebesar 1.860.000. Tuh. Service info simpan dan baru. Oke, untuk transaksi yang ke-6 itu tanggal 4 bulan 3 2016 kita bayar biaya peralatan, membayar biaya apa ya, soalnya ya, membayar biaya perbaikan peralatan, biaya perbaikan peralatan. Nah, kalau di sini berarti kita ada buat akun baru lagi, equipment repair expense, masih beban ya, beban. Oke, untuk nomor akunnya beban 6 strip 13 Oke, namanya equipment expense. Oke, ini sebesar 300.000 pas kita. Jadi transaksi yang ke-7 itu tanggal 7 3 2016 pembelian perlengkapan, di membeli perlengkapan supplies, ini sebesar 1.500.000. Kas kita berkurang. Oke, lanjut transaksi yang ke-7 transaksi yang ke-8 tanggal 10 bulan 3 2016 kita membayar utang ke Afdal sebesar 2 juta. Payable ser 2 juta. Ini ke ke Afdal lagi, ke Andala, sorry ini ke Andala ya, sorry. Pandang baru. Itu transaksi yang ke-9 itu tanggal 12 3 2016 kita menerima pendapatan jasa. Cash sebesar 300.000. Service income.
Oke, lanjut transaksi yang ke-10 tanggal 14. Kita masih pendapatan jasa lagi. Sebesar 16 juta. Wow, banyak ya. 16 juta 370. Service income. Oke, lanjut. Tanggal 16 masih menerima pendapatan jasa. Sebesar 5 juta. Oke, langsung ke voucher yang ke-12 itu tanggal 17 bulan 3 2016. Kita membayar beban angkut sampah. Nah, ini buat akun baru kayaknya nih. Belum ada ya. Membayar beban angkut sampah sebesar 50.000. Nah, ini belum ada akunnya. Kita bikin akun baru dulu. Ini tipe akunnya beban lain-lain kayaknya, beban lain-lain, beban angkut sampah. Bikin aja nomor akunnya 6/1400. Namanya other expense. Oke, sebesar 50.000 ya. Ini kas kita berkurang. Oke, masuk ke transaksi ke-13 itu tanggal 18 bulan 3 2016. Kita menerima pendapatan jasa dari Nisa. Kos sebesar 4.445.000. Service income. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya tanggal 21/3/2016. Kita membeli perlengkapan. Sebesar 100.000. Ini supplies 100.000. Kas simpanan baru. Lanjut transaksi berikutnya tanggal 22. Ini Tuan Rinaldi atau yang pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti ini kita buat keterangannya, buatnya Tuan Rinaldi aja. Tuan Rinaldi mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti ini prive ya. Oke. Kita buat akun baru.
Kita buat. Oke, lanjut tanggal 30 bulan 3 tahun 2016 kita membayar beban listrik, air dan telepon ya. Kita buat membayar beban air, udah beban air, listrik dan telepon. Oke, tombol akunnya berarti ini kita buat akun baru, tipe akunnya beban. Bebannya ini tadi kan udah buat 6 strip 1400, berarti ini water, electrical and telepon. Udah, berarti ini kita buat 500, dia udah ada ternyata. Ini sebesar 250. Simpanan baru. Oke, lanjut transaksi berikutnya yaitu beban gaji ya, membayar beban gaji tanggal 30 03 2016. Membayar gaji karyawan. Beban gaji ya. Beban gaji belum ada, kita buat akun baru lagi. Akunnya beban. Tadi 5 berarti sekarang 6. Salary expense sebesar 4.200.000. Lanjut, itu ada bangloan tanggal 30 bulan 3 2016. Descriptionnya kita buat itu membayar utang bank. Oke, sebesar ini ada 350. Terus ini ada apanya lagi nih? Ada beban, ada bunganya. Ada bunganya 25.000. Nah, karena dia ada bunganya 25.000, berarti kita masih buat ini di debit. Itu beban bunga. Terlihat dulu beban bunga pengusaha sudah saya buat. Nah, ini interest expense. Nah, sebenarnya ini taruhnya di sini. Ini 25.000. Oke, lanjut. Ini di sini ya. Kas. Oke. Oke, kalau sudah kita buat dulu lagi. Ini kita selanjutnya itu jurnal penyesuaian ya. Ada 5 yang perlu kita sesuaikan: perlengkapan, sewa untuk 1 tahun, asuransi 2 tahun, peralatan, habis itu kendaraan. Nah, untuk yang pertama berarti ini kalau untuk penyesuaian kita buat tanggal 31 ya. 31
03/2016. Buat keterangannya jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu perlengkapan terpakai sebesar 720. Jadi kita buat di sini surplus expense belum ada ya, kita buat akun baru dulu. Beban 100 kita buat. Sebesar 700 supplies. Oke, selanjutnya itu sewa untuk 1 tahun katanya. Jadi kita rent expense ya, belum ada, kita buat baru dulu. Masih beban, tipe akunnya sebesar 593.750. 593.750. Prepaid rent. Kemudian ada lagi yang asuransi ya. Kita buat akun baru lagi. Asuransi expense, masih beban. Kita buat itu aja nomor akunnya. Sebesar 150. Ini berarti prepaid asuransi ya. Oke. Nah, untuk yang penyusutan kendaraan sama peralatan kita nggak perlu buat lagi karena nanti dia udah otomatis. Kalau udah kita simpan dan tutup. Oke, untuk input transaksi kita udah selesai. Jadi selanjutnya kita mau lihat laporan-laporan ya. Ada laporan laba rugi, laporan keuangan. Kita biasa lihat di laporan. Habis itu daftar laporan. Lihat di kita lihat laporannya dulu ya. Laporan keuangannya. Berarti ini pernya tanggal 31 Maret ya 2016. Oke. Nah, ini kita lihat. Oke. Maret laporan keuangan kita. Balance dong. Oke, kalau mau lihat laporan-laporan lainnya juga bisa di sini ada laporan laba rugi dan laporan yang lain-lainnya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.